Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Y Fendi. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Ini pada hari ini rencananya kita akan mengupayakan kastrasi lanjutan ya teman-teman, karena memang ada sebagian yang belum kita kastrasi dan alangkah ada yang sebagian yang sudah memang kemarin itu tidak sempat kita kastrasi yang dulu itu, dan pada akhirnya tumbuhlah buah. Jadi sekaligus kita mengkastrasi juga sekaligus kita membuang buah yang tumbuh bekas dulu tidak sempat kita kastrasi. Ada beberapa atau yang belum kita kastrasi ya teman-teman. Nah ini kita cek dulu kondisi kebun lahan kita, lahan sawit. Nah ini di umur 24 bulan ini memang di areal sini alhamdulillah cukup bagus pertumbuhannya di areal sini. Nah, di areal sekitar sini yang masih jadi PR, di areal sekitar sana itu masih jadi PR kita. Karena kenapa? Karena memang kondisi tanah belum cukup stabil ya teman-teman, atau belum bisa ditumbuhi oleh gulma-gulma. Jadi memang perlu kita pikirkan kembali, kita evaluasi kembali terkait pertumbuhan di lahan di areal sana. Nah ini menurut saya di umur yang ke-24 bulan ini sudah cukup maksimal di areal sekitar yang memang tanahnya juga cukup bagus ya teman-teman. Ini tanah lapisan atas. Nah itu yang kemarin kita, karena memang ada revitalisasi sungai, jadi sebagian itu baru kita tanam. Nah yang satu baris yang itu yang di bawah. Nah yang di sana itu kita bisa maju dulu ke depan. Tapi memang ada beberapa yang ini juga lumayan. Nah di areal sini sudah mulai belum stabil pertumbuhannya karena faktor unsur hara di dalam tanah yang memang bisa dilihat tanahnya seperti ini untuk mencengkram unsur hara ini cepat larut ya teman-teman, makanya pertumbuhannya nih beda daripada yang lain. Padahal perawatannya sama, kita rawat sama, dengan itu juga beda ya. Seperti ini plus minusnya di areal yang memang lahan X tambang. Nah ini yang kemarin kita kena serangan hama kembang tanduk. Banyak dari teman-teman di media sosial sarannya kita pangkas. Nah ini kemarin kita pangkas, ini sudah agak lumayan baik. Ini pertumbuhannya dari daun atas itu sudah mulai pulih. Dan kemarin juga kita lakukan upaya pengasihan Furadan ya teman-teman untuk hama, jadi supaya tidak terserang hama lagi dan pulih secepatnya. Nah kalau di area sini sudah bagus ini. Nah bahkan itu
Ini harus kita buang lagi nih. Nah, sudah tumbuh buah sebesar ini nih. 24 bulan ini teman-teman ini. Ya bagaimana lagi, kita juga ada kesibukan lain. Kita kerja juga dan mengurus kebun. Jadi hal-hal yang seperti ini seharusnya harus dikastrasi ya teman-teman, yang pada awal itu agar memfokuskan ke batang. Nah, ini jangan dicontoh ya teman-teman, karena memang ya seperti itulah, kita sambil merawat kebun, kita sambil bekerja juga, waktu itu sangat kurang. Dan memang kalau kita mau mengupahkan juga pasti perlu biaya juga ya teman-teman. Sedangkan untuk merawat, untuk pemupukan saja dan penyemprotan dan lain sebagainya itu memerlukan biaya. Jadi kayak kita minimalisir untuk kastrasi kita sendiri ya teman-teman. Karena memang ya seperti ini, kalau dirasa budget kita kurang untuk merawat perkebunan, apalagi langsung tanam banyak, nanti akan kurang efektif yang nyata. Ya itu plus dan minusnya lah ya teman-teman. Yang nyata kalau sudah difokuskan ke buah situ, nanti pertumbuhan untuk batangnya nanti akan terlambat karena terbagi fokusnya. Di umur yang ke-24 bulan seharusnya masih di batang, daun serta perakaran supaya mempercepat pembesaran. Nah itu tadi yang di areal situ. Kita maju dulu, gak kelihatan. Nah di areal situ memang kemarin dulu itu terendam karena memang sebelum adanya revitalisasi sungai ini terendam, jadi pertumbuhannya itu melambat. Nah ini sudah mulai baik ini ya teman-teman. Di areal sini, di berapa baris itu rasanya 4 pohon rasanya. Nah di areal situ, dan kita rawat nih sudah mulai bagus karena tidak terendam air. Memang sawit pada umumnya itu sangat banyak mengonsumsi air ya teman-teman, tapi jikalau masih awal tanam itu jangan sampai terlalu banyak kena air ya teman-teman, nanti pertumbuhannya juga kurang maksimal. Tuh, ini di area masih perlu kita evaluasi lagi. Kita harus ekstra perawatan di area sekitar sini. Nah, memang kita ekstra ya teman-teman dalam melakukan pemupukan unsur magnesium atau dolomit, karena memang di lahan yang seperti ini itu harus kuat kita mengasihkan unsur magnesium karena tingginya zat asam di sekitar areal kebun saya ini. Jadi kita upayakan paling minimal 2 kali dalam setahun itu kita kasihkan unsur magnesium atau dolomit dan sejenisnya. Nah atau kapur lah ya teman-teman. Nah itu. Nah nih masih tanda-tanda zat asam masih tinggi seperti ini tuh. Padahal kita juga urea itu atau nitrogen itu kita juga tidak telat juga ya teman-teman mengasihkan, tapi memang ya kondisi lahan seperti ini
atau kondisi lahan yang seperti apa, misalkan tanah pasir dan lain sebagainya, kita juga harus cari tahu dengan yang ahli di perkebunan. Kita kemarin juga melihat-lihat seperti apa cara menangani terkait lahan-lahan yang memang tinggi zat asamnya. Sarannya ya diupayakan pengasihan unsur magnesium dengan dosis yang sesuai porsi umur tanam sawit itu tersendiri. Tapi memang juga bagus sih teman-teman, magnesium atau dolomit atau kapur itu untuk pertumbuhan perkembangan kelapa sawit, karena memang gunanya untuk menetralisir di areal sekitar tanah atau menggemburkan tadi, untuk kita menghasilkan unsur NPK itu juga bisa maksimal, atau penyerapan akarnya bisa maksimal. Itu sana. Juga. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, kegiatan saya ini di perkebunan. Apabila ada saran serta masukan terkait perkebunan atau di bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja langsung di komen. Kita terbuka aja ya teman-teman, kita sharing, kita berbagi ilmu. Ini saya juga masih dalam tahap belajar untuk mengenali dunia perkebunan kelapa sawit, mendalami, agar kita juga tidak kebingungan nanti ya teman-teman, unsur-unsur apa saja sih yang bisa diterapkan dalam cara perawatan perkebunan kelapa sawit. Oke, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, like dan mensubscribe channel saya. Oke, mungkin itu dulu. Kita mau lanjut lagi aktivitas di kebun ini, mau kastrasi dan sekalian pembuangan buah tadi. Mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.